Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masya Allah, keren semangatnya hari ini. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap ceria. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Wah, udah kelihatan seger-seger. Udah sarapan belum? Sudah. Kenapa nggak sarapan? Sarapan itu penting. Karena kalau kita sarapan, maka kita sudah mempersiapkan diri kita untuk belajar. Lihat kondisi di Kota Palembang nih, saat ini kan lagi banyak kabut asap. Jadi kesehatan harus tetap dijaga. Siapa yang nggak mau jaga kesehatan? Tidak, karena kita mau sehat biar kita belajarnya semangat. Oke, tepuk semangat dulu deh. Yuk, berdiri boleh. Siap, tepuk semangat. Wah, keren. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini Bu Adin mau minta tolong satu orang teman kalian untuk memimpin doa pada hari ini. Tua kelas mana? Sini maju sayang. Kita baca yuk. Nah, teman-teman, kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Farhan. Alhamdulillah. Kita mengawali pekerjaan harus membaca doa agar apa yang kita kerjakan nanti mendapat pahala, mendapat barokah, dan juga mendapat kemudahan dan kelancaran baik dalam belajar maupun bekerja. Baik anak-anak. Oh ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kenapa Intan nggak datang? Oh, izin. Iya, mudah-mudahan perjalanannya lancar. Ada lagi? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, Bu Anin mau tanya. Pelajaran minggu lalu ada yang ingat gak tentang apa? Tentang Ramadan yang indah. Bener banget, tentang Ramadan yang indah. Berarti ingat semuanya.
Oke, sebelumnya Bu Anin mau tanya, apa itu puasa? Kalau Ramadan itu pasti puasa dong. Ya, apa itu puasa? Ada yang mau tahu nggak? Ada yang mau jawab nggak? Apa, Pak Farhan? Dari segala sesuatu. Menahan diri dari segala sesuatu. Ada yang mau nambahin? Siti Mardila? Menahan diri dari hawa nafsu, hawa, berlari dari makan, serta minum dari sebut saja benar-benar matahari. Iya, menahan diri dari hawa nafsu, menahan lapar, menahan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Alhamdulillah. Baik. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang Ramadan yang indah. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Ma'un. Baik. Oke. Nih, surah Al-Ma'un itu di situ menceritakan tentang kasih sayang anak yatim. Ada yang tahu nggak anak yatim itu apa? Anak yang tidak mempunyai orang tua. Ayah atau ibu? Ayah. Kalau piatu? Ibu. Baik. Pada pelajaran kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama meyakini bahwa Quran surah Al-Ma'un ini adalah sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan lancar. Yang ketiga, melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, mengartikan Quran surah Al-Ma'un dengan tepat, karena di buku sudah ada ya. Lalu yang kelima, menjelaskan makna dan isi pokok surah Al-Ma'un. Yang keenam, menghubungkan surah Al-Ma'un dengan perilaku sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mempraktikkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim. Baik. Iya. Baik, sebelumnya kita ice breaking dulu. Tepuk Al-Quran. Sebelumnya Bu Anin mau tanya, ada yang tahu nggak Al-Quran itu apa? Kitab siapa? Kitab Nabi Muhammad. Kitab umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kepada melalui siapa? Melalui siapa? Malaikat Jibril. Iya, itu Al-Quran. Al-Quran itu ada berapa juz? Ada 30. Ada berapa surah? 114. Baik, kita tepuk Al-Quran terlebih dahulu ya. Semuanya, are you ready? Oke, tepuk Al-Quran. Al-Quran itu kitab siapa? Jumlah juznya ada berapa? Surahnya ada berapa? Turun pada siapa? Ayo kita jawab bersama. Al-Quran itu kitab umat Islam. 30 adalah jumlah juznya. 114 surahnya pada Nabi Muhammad. Aku suka baca Al-Quran. Oke, udah semangat? Baik. Nah, yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu yang pertama, membaca Quran surah Al-Ma'un. Yang kedua, itu mengartikan surah Al-Ma'un. Yang ketiga, itu menghafal surah Al-Ma'un. Yang keempat, itu menuliskan surah Al-Ma'un. Dan yang terakhir adalah pesan pokok surah Al-Ma'un. Di sini siapa yang hafal Quran surah Al-Ma'un? Siapa? Saidah. Coba Saidah baca surah Al-Ma'unnya. Wahid, Isnin, Salasa. Suaranya, yuk. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din.
fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa ghayril lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Wah, keren. Ada lagi yang mau menghafal? Oke. Nah, kita sekarang masuk ke materi surah Al-Maun. Coba kalian perhatikan di layar. Di layar itu ada gambar 1.2 dan juga 1.3. Gambar 1.2 itu orang lagi ngapain? Mengaji atau membaca Al-Quran. Nah, 1.3 itu bahas tentang apa? Senang membantu orang lain. Baik, itu merupakan cerminan apa sih? Cerminan surah Al-Maun. Wah, hebat. Baik, lanjut ya. Nih, kita tadi sudah membaca yang dibacakan oleh Saidah. Saidah tadi sudah menghafalkan surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Berapa surah, berapa ayat surah Al-Maun? 7. Oke, 7 ayat, yaitu dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Kita baca 1 per 1 atau kita baca semuanya? Baca semuanya. Kita coba sama-sama ya. Di sini kita baca 1 per 1. Siap? Siap, oke. Wahid, isnin, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una. Shadaqallahul azim. Baik, tadi kan kita sudah membaca surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat ke-7. Nah, sekarang kita akan membaca surah Al-Maun ayat per ayat. Ikutin Bu Anin dulu, baru kalian. Oke? Are you ready? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un.
Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, tadi sudah kita baca satu per satu, ayat per ayat. Sekarang Bu Anin mau diantara kalian ada yang mau membacakan ayat pertama. Coba angkat tangan siapa yang mau? Oke, baik, Putri. Silakan Putri dibaca. Baik, terima kasih Putri. Nah, tadi kan ayat ke-1. Sekarang ayat ke-2. Siapa yang mau? Saya, Bu. Baik, Farhan, boleh. Wahid, Isnin, Halsa. Wazalikal ladzi yad'ul yatim. Terima kasih Farhan. Nah, ayat kedua tadi juga sudah dibacakan oleh teman kita Farhan. Sekarang ayat ketiga ada yang mau baca? Oke, silakan Andini. Wala yahutu ala ta'amil miskin. Masya Allah, terima kasih Andini. Lanjut ya, ayat keempat siapa yang mau baca? Oke, silakan Siti Mardila. Masya Allah, ayat keempat sudah dibacakan oleh Siti Mardila. Baik anak-anak, tadi ayat ke-1 sampai ke-4 sudah dibacakan. Yang pertama oleh Putri, yang kedua oleh Farhan, yang ketiga oleh Andini, dan yang keempat oleh Siti Mardila. Ayat yang kelima, siapa yang mau baca? Oke, Saidah boleh yuk. Wahid, Isnin, Salasa. Masya Allah, terima kasih. Ayat yang ke-6. Oke, Wardah, boleh berdiri sayang? Alhamdulillah, terima kasih. Ayat yang terakhir, siapa yang mau baca? Baik anak-anak, dan sekarang adalah ayat yang terakhir. Ayat yang keberapa? Yang ke-7. Ada yang mau baca ayat yang ke-7? Baik, boleh. Yuk, Wahid, Isnin, Salasa. Sadaqallahul azim. Barakallah. Tepuk tangan ke kita semua. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak, nah untuk membaca Quran surah Al-Ma'un tadi sudah bisa ya, sudah bisa sesuai dengan tartilnya, membaca dengan tartil, membaca dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai terjemahan Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat ke-7. Baik, ayat 1 sampai ayat ke-7. Ayat pertama, siapa yang mau baca? Boleh, Tania. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, Amania. Anak yang orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, Ridwan boleh? Oke, ayat yang keempat. Baik, Trianisa. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang kelima, boleh Nafisa? Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dan yang keenam, Rizky boleh? Orang-orang yang membuat riya. Good job. Dan yang terakhir, oke Rehan. Semua artinya tersebut itu dijelaskan bahwa di dalam Quran surah Al-Ma'un itu adalah bagaimana orang-orang itu lalai terhadap sholatnya. Ya, isi kandungannya itu berupa bagaimana kita seharusnya menyayangi anak-anak. Terjemahannya dan isi pokoknya tadi sudah Bu Anin jelaskan, yaitu mengenai kasih sayang terhadap anak yatim. Bagaimana orang-orang yang melalaikan sholatnya, bagaimana bentuk pendustaan terhadap
agama. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, tangan kanannya dong sayang. Oke, silakan Hafiz. Bu, di dalam surat Al-Maun dijelaskan ada orang sholat tapi celaka. Itu maksudnya apa ya, Bu? Baik, terima kasih Hafiz, pertanyaannya sangat luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, mengapa orang-orang sholat itu celaka? Tahu nggak alasannya apa? Tahu nggak alasannya apa? Karena satu, orang tersebut suka meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang kedua, orang itu selalu menunda-nunda waktu sholat. Yang ketiga, orang tersebut selalu sholatnya itu dianggap sepele. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyepelekan sholat agar kita tidak celaka. Karena tadi terjemahannya sudah kita bahas, pesan pokoknya juga sudah kita bahas, dan tadi juga teman kita Hafiz menanyakan mengenai orang yang lalai terhadap sholat. Di situ tadi Bu Anin menyebutkan mengenai orang-orang yang mendustakan agama. Sekarang Bu Anin mau tanya, ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu apa? Coba siapa yang mau jawab? Oke, Saidah, boleh. Apa sayang? Orang-orang yang menghardik anak yatim. Satu, orang-orang yang menghardik anak yatim. Ada yang mau menambahkan? Boleh Siti Mardila? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh Farid? Orang yang berbuat ria. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Iya? Orang yang enggan menolong orang lain. Sekarang Bu Anin mau tanya lagi, ada yang tahu nggak arti ria itu apa? Ria, iya benar, ria itu sombong. Ya, kita sebagai umat manusia di muka bumi ini tidak boleh sombong. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah kita harus menyayangi anak yatim, tidak boleh menghardiknya, dan tidak boleh lalai terhadap sholat. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah memahami pelajaran kita pada hari ini? Sudah. Oke. Baiklah anak-anak. Gimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Senang. Oke, di sini Bu Anin punya LKPD yang harus kalian kerjakan di rumah. Jadi nanti tolong LKPD-nya dikerjakan di rumah bersama kelompok kalian. Minggu depan di kumpul. Oke, Bu Anin bagikan ya. Oke, tolong ke sana, ke belakang. Baik. Nah, oke, tolong suaranya. Tugas kalian adalah menjawab LKPD yang sudah Bu Anin bagikan kepada kalian, dan juga membuat salinan Quran surah Al-Maun di kertas karton. Untuk tugas ada yang mau ditanyakan? Tidak? Baik. Nah, sampai di rumah pelajari kembali apa yang kita pelajari pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktunya nggak boleh tinggal. Tetap mengaji dan patuh serta hormat kepada orang tua. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang telah banyak berjasa padaku. Ingatlah pada mentari yang bersinar selalu, bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat padaku kala itu. Percayalah, kami akan selalu di sampingmu. Seperti pelita di tengah kegelapan, memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah perjuangan pejuang pendidikan, melangkah memerantas kejahilan. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban